Jadi kalau coach menerima atau merekrut karyawan, Iya. itu yang cerdas atau pinter atau yang berakhlak? Baik, ini Kalau ternyata. cerdas belum tentu berakhlak. Cerdas belum tentu berakhlak. Kalau berakhlak udah pasti cerdas. Kalau berakhlak. Kenapa? Cerdas sudah. emosionalnya. Oh iya. Karena orang yang cerdas itu bisa mengelola emosional. Oke, baik. Tapi orang yang pinter Iya. belum tentu bisa mencerdas emosionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan DAC Pos, selamat datang di DAC Pos TV. Bekerja sama dengan Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Bersama saya, Darmayanti. Sukses. Kata ini sering sekali kita dengar. Apakah kata ini mendoakan, harapan, atau bahkan tuntutan sehari-hari dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa menjadi sukses di abad 21, abad globalisasi yang membawa perubahan dalam segala lini kehidupan, yang membuat manusia itu sangat tergantung dengan teknologi. Beragam kisah sukses dapat dengan mudah kita temui dalam media-media sosial, sehingga membuat kita bingung tips sukses yang mana yang harus kita ikuti. Lalu, apa sebenarnya definisi dari kata sukses? Mengapa kecerdasan spiritual menjadi kunci sukses dalam kehidupan ini? Kita akan bincang-bincang bersama Dr. Personality Power dari Aceh untuk Dunia. Beliau juga penulis buku Zero Emotion yang telah memberi inspirasi bagi banyak orang. Assalamualaikum, Coach Arnas Almansor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggil Coach ya. That's right. Karena Okay. ini adalah guru saya. Sama-sama kita belajar. Terima kasih Coach sudah hadir Sama-sama. di studio Welcome. DAC Pos. Oke, sama-sama. Ya Coach, menurut Coach, Ya. apakah kita harus sukses di dunia ini? Yes, that's right. Itu ya pertanyaannya. Jadi memang sukses itu setiap orang harus memiliki parameter. Karena parameter itulah yang menjadi guidance seseorang untuk membuat sukses. Sukses saya mengatakan saya memiliki jet pribadi. Ya, Saya memiliki perusahaan banyak. Saya menginspirasi seluruh dunia. Sukses buat saya. Betul. Tapi belum tentu sukses buat orang seperti itu. Ada orang mengatakan saya sukses saat saya dunia bahagia, akhirat bahagia. Sukses Ya, menurut katanya. seseorang Ya, itu. seseorang itu. Iya. Jadi kita harus menentukan parameternya dulu. Parameternya Karena dulu. parameter itulah guidance untuk visi dan misi kehidupan kita. Saat kita sudah menentukan, maka kita tahu kemana arah tujuan kita. Tanpa itu, kita tidak memiliki GPS arti sukses. Jadi, buat GPS-nya, maka Anda lebih mudah untuk mencapai tujuan sukses tersebut. Artinya kita harus sukses di dunia ini kan? That's right, harus Harus sukses ya? Wajib banget. Wajib sukses ya? banget. Tapi ada hal penting dalam diri kita. Ada 3 prioritas yang harus kita mendapatkan sukses. Iya. Sukses dunia, sukses Sukses akhirat. Yang pertama adalah seseorang wajib memiliki skill atau kemampuan. Yang kedua, wajib mengupgrade knowledge-nya atau ilmunya. Iya. Yang ketiga, wajib memiliki attitude atau sikap. Sikap. Sikap ini penting banget dari kedua hal tersebut. Nah, sikap inilah yang berhubungan dengan kecerdasan spiritual seseorang. Ya. Nah, Ya. saat seseorang mampu memanage dirinya dengan spiritual yang baik dan attitude yang lebih baik, maka sukses itu mudah banget. Sukses itu mudah. Mudah banget. Sukses itu mudah saat dia memprogram pikirannya, memprogram hatinya dan tindakannya. Kalau saya katakan adalah saat seseorang memiliki mindset, feel set, maka body set dia, tindakan dia akan sesuai dengan linear dengan apa yang dia program dari sebelumnya. Artinya dia punya pemikiran yang That's penting. right. Hati yang bersih. Men-setting pikirannya, men-setting hatinya, body set tindakannya juga sama. kemudian tindakannya akan Ya, akan linear. akan linear Iya, gitu. that's right. Ya. Gitu. Artinya apa yang ada di pikiran kita That's itu right. akan membentuk tindakan kita Tindakan, betul, dengan betul. kekuatan Iya. apa tadi niat. Kalau saya ya? mengambil kata Frank Outlaw, hati-hati dengan perkataanmu bisa menjadi pikiranmu. Iya. Hati-hati dengan pikiranmu bisa menjadi perbuatanmu. Hati-hati dengan perbuatanmu bisa menjadi sikap kamu.
Dan hati-hati dengan sikap kamu bisa menjadi karakter kamu. Iya. Dan karakter itu akan mengubah hidup kamu. Iya. Nah, kalau kata saya sendiri, Iya. saya sebenarnya membuat suatu quotes, saya katakannya, suatu kata-kata bisa karena biasa. Iya. Biasa karena dibiasakan. Dibiasakan akan menjadi kebiasaan. Iya. Kebiasaan akan menjadi karakter. Dan karakter akan mengubah hidup Anda. Dari mana awalnya? Habit. Kebiasaan. Banyak orang sukses karena memiliki habit. Ya. Dan habit itu terus dibangun dari hal yang terkecil. Dan banyak orang tidak sukses karena habitnya buruk, bad habit. Ya. Kalau mau sukses, perbaiki habitnya. That's right. Iya, artinya mari kita bicara yang positif saja. That's right. Mari Betul kita banget. ungkapkan hal-hal atau pikirkan hal-hal yang positif saja. Right. Walaupun kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, mungkin tetap berpikir yang positif, memikirkan hati yang positif, mengucapkan positif, mungkin melakukan atau tindakan-tindakan yang positif. Hal kecil misalnya buang sampah di tempatnya itu menjadi habit ya, coach ya. Padahal kecil ya. Coba atau lihat negara-negara maju, orang-orang maju. Iya. Lihat habit dia dari bangun tidur sampai aktivitas. Dia sudah membuat programnya untuk dirinya sendiri, melawan malasnya. Dia membuat visinya, membuat tujuannya. Betul. Kenapa orang terjadi banyak orang gak sukses? Karena nggak memiliki tujuan. Artinya tidak ada impian sama sekali. Iya. Padahal memimpi itu gratis. Kenapa takut gitu loh? Untuk mimpi saja takut. Iya, makanya. Bagaimana bisa menghadapi sikap berani itulah yang membuat kita, apalagi kita orang Aceh ya. Iya. Sikap kita tangguh dan berani loh. Tangguh dan berani. Pantang menyerah. Oke. Itu orang Aceh. Dimanapun orang Aceh berada, akan selalu berani sukses. dan rata-rata sukses. Kenapa? Sikapnya tadi, attitude-nya tadi, responnya tadi. Iya, nah kalau itu dimiliki ada di diri kita, karakter diri kita, maka mudah untuk menjadi sukses. Iya. Oke, coach, berarti kita harus sukses di dunia dan akhirat. Oke, baik. Selanjutnya, coach, kita pengen dengar nih definisi sukses menurut coach. Apa yang tadi yang maksudnya tadi coach sampaikan bahwa orang akan memiliki kesuksesannya masing-masing. Betul. Jangan samakan kesuksesan saya dengan kesuksesan kamu. Jangan sama-ratakan kesuksesan orang, karena orang memiliki kata sukses, definisi sukses masing-masing. Nah, bagaimana menyederhanakan definisinya ini, coach? Kita bisa memandang dari beberapa mindset dan beberapa angle seorang sukses. Sukses kalau orang pada posisi di high personality, orang pada ketenangan jiwanya, maka yang dia cari apa? Bahagia. Langkah dia bahagia. Senyum dia bahagia. Apa yang dilakukan bahagia. Jadi passion di sini. Tapi ada orang yang di low personality, di kondisi karakter bawah, dia yang dikejar hanya fulus. Apapun dari bangun tidur sampai tidur lagi, fulus. Yang ada di pikiran adalah fulus. Ya, duit. Kalau ada duit, ayo kerja. Kalau tidak, padahal kebalik. Saat kita di high personality atau personality yang baik, seseorang yang dicari bahagia passionnya. Justru saat dia bekerja dengan baik, tujuan dengan baik, bahagia, senyum, dan dapat ridhonya Allah lebih bagus lagi, maka uang akan datang dengan sendirinya. Ini pernyataan yang sangat sering saya dengar. Kerja dulu, niatkan ibadah, dan uang akan datang dengan sendirinya. Tapi ingat 3 lagi. Skill, knowledge, attitude. Artinya jangan Anda berpikir Anda mengerjakan tanpa Anda mengembangkan diri Anda gitu. Ya, memiliki skill, mengembangkan diri, mengembangkan knowledge-nya dan attitude. That's right, itu. Attitude ini sikap perilaku. Sangat pengaruh dalam kehidupan seseorang. Jadi kalau coach menerima atau merekrut karyawan, itu yang cerdas atau pinter atau yang berakhlak? Kalau cerdas belum tentu berakhlak. Cerdas belum tentu berakhlak. Kalau berakhlak udah pasti cerdas. Kalau berakhlak, kenapa? Cerdas emosionalnya. Karena orang yang cerdas itu bisa mengelola emosional. Oke, baik. Tapi orang yang pinter belum tentu bisa mencerdas emosionalnya. Jadi kalau dia belum bisa mengelola emosionalnya, maka dalam kehidupan pekerjaannya atau kehidupan sehari-hari akan menjadi seperti apa? Dia akan stres. Kenapa? Dia hanya mengejar target tanpa memikirkan mind, body, and soul-nya. Wah, menarik ini coach. Padahal gimana ini? Makin dalam spiritual lagi. Inilah yang harus kita
kelola dengan baik. Kenapa? Saat spiritual kita baik, maka kecerdasan moral kita baik. Oke, baik. Saat kecerdasan moral kita baik, maka kecerdasan beragama kita baik. Atau bahasa kerennya legend question, kecerdasan beragama. Yang tertinggi adalah transcendent question, kecerdasan ilahiyah ruhiyah. Saat pikirannya, hatinya, dia hanya tertuju pada Allah. Iya, hati Tuhan dan yang dia pikirannya tertuju pada Allah, Tindakannya pada Tuhan. tindakannya pada Tuhan, dan itu artinya bukan sholat melulu. Tidak. Agama mengajarkan pada diri kita hadapin segala sesuatu dengan apa? Ketenangan. Ya, Coba kita lihat salah satu agama mengatakan kita hadapin masalah depan dengan tenang, sabar dan sholat. ya. Itu kan? Betul. Kenapa itu terjadi? Coba diperhatikan bagaimana orang sholat. Ya, Ketenangan yang dicari, komunikasi yang dicari. ya. Sabar itu apa? Sabar tidak mudah bagi orang-orang yang tidak memiliki ketenangan hatinya. Bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritualnya tidak bagus, saya yakin menghadapi masalah pasti kalau bahasa kerennya gregro memo. Memo. Waduh, istilah keren nih. Bahasa Inggrisnya itu. Ini rekan Dacepos pasti sangat paham nih apa memo apa ini Gregro memo. memo. Wah, Gregro itu nggak tenang, nggak sabar. Nggak sabar. Memo itu Pokoknya dia tidak sabar mengerti tidak sesuatu. sabar, Ya, tidak tenang mengerti sesuatu. tergesa-gesa kali ya. Tergesa-gesa gitu. Iya, tanpa ada pertimbangan yang. Artinya seseorang tidak memiliki kecerdasan emosionalnya. Oke. Sebenarnya simpel kita melihat seseorang dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat seseorang tuh parameter kecerdasan emosional dan spiritual mudah. Ya. Yang pertama, cara naik mobil, naik motor. Kalau dia tidak memiliki ketenangan, dia akan tergesa-gesa. Oh, sen kiri belok kanan. Yang kedua, saat dia lapar, dia makan. Lalu masalahnya? Kalau dia tenang, maka dia akan menikmati makan tersebut. Beda ya, Coach. sekali. Makan dengan menikmati makanan. Banget. Bersyukur. Baik. Coba orang Gregor memo, cepat-cepat dia. Itu yang terjadi. Taste-nya hilang. Artinya orang tersebut kecerdasan emosionalnya rendah. Baik. Kecerdasan emosionalnya dan spiritualnya rendah. Iya, iya. Iya. Tapi kalau dia tenangnya tinggi, itu saya katakan hack personality tadi. Itu memang dibentuk karena habit tadi gitu. Habit, kebiasaan ya. Habit dari kita bentuk. Nah, kalau kita bicarakan hal itu kecerdasan spiritual, Yes. setiap manusia mungkin ada. Ya. Tapi apakah perlu dilatih itu, Coach, untuk kemudian bisa menjadi kunci sukses dalam kehidupan? Atau ya sudah, dia punya kecerdasan spiritual begitu saja gitu? Jadi kalau berbicara seperti itu ada perbedaan grow mindset dan fixed mindset. Yes. Kalau grow mindset, orang akan menerima open mind. Apapun belajar dan belajar. Out of the box ya. Iya, apapun bisa dibentuk Oke, dengan baik. ketekunan, keyakinan, dan habit tadi. Iya. Tapi orang fixed mindset mengatakan, mana mungkin saya terjadi. Iya, benar. Dia kan orang hebat, orang sukses. Dia tidak melihat prosesnya jadi hebat itu. Betul. Padahal segala sesuatu itu berproses. Ada proses. Tidak ada orang suddenly tiba-tiba hebat, gak ada. Nggak ada. Pasti dia melalui proses. Oh, nah kalau tadi kita lihat, makanya tadi ya, kalau di era saat ini, Yes. era globalisasi, Globalisasi, iya. semua orang dengan teknologi, Ya. maka cerita-cerita sukses itu bisa menjadi positif Iya. dan kemudian juga bisa membuat apa istilahnya ya, insecure atau negatif begitu Negatif, ketika wah dia sukses kemudian dikaitkan dengan hal-hal lain Iya, yang iya. dia ciptakan Betul, sendiri betul, gitu betul. ya. Sebenarnya kalau kita memiliki kecerdasan spiritual yang baik, justru era ini mudah untuk menjadi sukses. Di era globalisasi ini. That's right. Bisa kita hitung orang sukses dalam hitungan bulan bisa. Kenapa? Waduh. Menggunakan teknologi tersebut. Oh, memanfaatkan teknologi untuk mencapai Betul. Dan kesuksesan. apa tadi saya katakan out of the box. Out Dia of the box. berani berpikir sesuatu yang orang tidak lakukan tadi, dia berani melakukannya. Nah, disinilah kita gunanya memiliki kecerdasan spiritual tadi. Nah, itu Konsep bagaimana tuh hubungannya? spiritual adalah Ah. dari kata spirit, Ya, semangat. dan spiritus dari kata bahasa Yunani, artinya apa? Roh jiwa kita. Haha. Roh jiwa kita harus bersih, Harus bersih. harus bagus. Walaupun mandi setiap hari itu nggak bersih ya, Itu Coach. Ya? covernya. Covernya. Tapi ininya bersih Bagaimana kenapa? membersihkannya ya? Membersihkannya kita latih. Dilatih, empati, sabar, sabar. tenang. Terus kemudian memiliki kesadaran. Iya, sepenuhnya Sadar pada dengan agama, Dengan sadar agama. dengan lingkungan, sadar Baik. dengan kegiatan yang lainnya. Yang paling penting adalah
kecerdasan spiritual adalah poinnya kesadaran. Sadar bahwa kita adalah makhluk Allah dan That's right. sadar bahwa kita harus menjaga lingkungan. That's right. Nah, kalau di transcendent question yang kecerdasan transcendent tadi, yang ilahiyah ruhiyah, dia harus sadar siapa diri saya, Iya. untuk apa saya dilahirkan di dunia, Oh, mau iya. kemana saya. Iya. Kalau 3 ini sudah sadar, saya jamin sukses dunia akhirat. Masya Allah. Artinya bukan kita masuk perusahaan yang diminta buat company profile, kemudian kita canggih sekali membuatnya. Yeah. Ketika kita diminta untuk membuat company, Yeah. profile diri sendiri, Yeah. kita bingung ya. Artinya itu konsep awal adalah Betul. mengenal diri Anda Betul. dan kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Tuhan yang Tuhan, diciptakan. makhluk Allah yang diciptakan. Betul. Kemudian di Dalam dunia Islam ini apa kita ciptakan? supaya kali Beribadah pada iya, Allah. iya. betul. Beribadah kan banyak. Betul, betul. Bekerja juga beribadah. Berjuang untuk anak istri beribadah. Itu beribadah. Belajar ilmu juga beribadah. Jadi Baik. konsepnya luas. Jangan hanya dipikir mindset tadi, tapi grow mindset kita. Iya. Bahwa segala sesuatu itu luas. Betul. Contoh paling simpel, sis ya. Saya lihat ini nih. Ini satu objek, Ya. tapi saya bawa 3 orang akan berbeda mindset. Perspektifnya dalam iya. melihat ini ya. Begitu saya bawa seorang arsitek, wow, indah banget gelas ini. Ya, Maka yang desain. dia berbicara adalah keindahan. Oke, estetik. Yes. Iya. Begitu saya bawa sales, berapa bisa saya jual dalam sebulan ini? Air apa yang digunakan? Iya. Begitu saya bawa seorang ahli dalam bidang marketing, Iya. bagaimana ini sama memaksimalkan penjualannya? Oh Satu iya. objek tapi berbeda. Itulah gunanya mindset tadi. Mindset tadi. Jadi ketika Open your mind, maka Iya. good your life. Nah, ketika Anda berbicara dengan banyak orang, Yeah. maka setiap orang memberikan perspektif berbeda, Yeah, that's akhirnya itu bisa menjadi satu kerjasama atau kolaborasi That's ya. right. Yang penting adalah tempatkan diri kita di positif mental attitude. Positif mental attitude. Ya, positif mental, sikap positif. Sikap positif. Ya, itu Ya, harusnya. positif. Dimanapun Anda berada, kondisi seburuk apapun Anda, Tetap positif. saat Anda menempatkan di positif mental attitude, Iya. apapun Anda lihat baik. Kalau selama ini kita pernah dengar ya misalnya katakan saja jika kamu tidak baik-baik saja. Itu bagaimana coach? Misalnya kita pernah marah atau menangis okay. atau merasa diri memang terpuruk atau segala macam. Sedangkan tadi kita harus berpikiran positif. Nah, bagaimana cara menyambung itu coach? Life is simple. Yes. Gimana Segala itu? sesuatu sudah Tuhan tempatkan pada tempatnya. Baik. Kamu bermasalah, datang pada Tuhan. Datang pada Sampaikan, Tuhan. lakukan. Oh, kita tidak diminta untuk mencari jalan keluar sendiri. Waduh, ini coach jadi Kalau lebih bahasa tenang ya. saya kan kebetulan seorang hipnoterapis ya. Ya. Yang saya menangani itu berbagai macam klien. Setiap mereka masalah, saya katakan jangan cari jalan keluarnya. Lalu coach, cari yang ada di diri Anda. Anda pasti melakukan kesalahan. Anda pasti melakukan banyak negatif dalam hidup Anda. Iya. Dan itu hampir 99% jawabannya ada di diri dalam kita diri sendiri. kita. Kemudian meminta kepada pencipta kita That's right. untuk memberikan kita jalan Iya, keluarnya. betul. Kalau bicara dengan coach seperti ini, seperti tenang ya dunia kita, bahwa kita harus memiliki itu tadi kecerdasan Betul, spiritual supaya betul. kita bisa menjalani kehidupan ini Dengan baik. dan membuat sukses kita Betul. menurut versi kita Ya, ya. masing-masing. Betul. Oke, baik coach, luar biasa coach. Kalau kita bicara berjam-jam mungkin kita Nggak akan selesai. nggak selesai dan Oke. tidak salah saya menempatkan coach sebagai guru saya yang kemudian bisa Sama-sama membuat belajar kita. iya kita saling menginspirasi Ya. ya kan. Ya. Dan saya tidak mau coach hanya saya saja yang terinspirasi. Sama-sama. Dan saya ingin akan di Aceh Pos ini Ya. juga terinspirasi. Jadi saya mau menantang coach Oke. untuk memberikan motivasi, inspirasi Oke. bagi rekan di Aceh Pos kita. Silakan coach. Hidup ini kita yang menentukan tujuannya. Hidup ini kita yang tahu kemana arah tujuan kita. Saat kita sudah menentukan di mana yang kita tuju, maka untuk mencapainya lebih mudah. Dan lebih baik lagi saat tujuan ini kita libatkan Allah dalam hal apapun. Libatkan Allah dalam lini kehidupan apapun, maka hidup Anda lebih sukses dunia dan akhirat. Dan Anda tidak sukses untuk diri sendiri, tapi sukses untuk yang lainnya juga.
Saat Anda mampu menginspirasi orang lain, membawa kebaikan pada orang lain, Anda sudah membawa sukses dunia dan akhirat. Karena kebaikan Anda dicatat sama Tuhan. Itu yang harus kita catat dalam kehidupan kita. Masya Allah. Saya yakin mudah-mudahan Coach akan DAC Pos yang mendengarkan ini dalam kondisi apapun akan kembali semangatnya, akan kembali inspirasinya, menemukan keahliannya, kemudian mengembangkan keahliannya dan memperbaiki sikap bahwa harus menjadi positif karena kita punya Tuhan. Wah, seru sekali perbincangan kita Coach, tapi yang namanya waktu, sesuatu hal semuanya juga harus ada waktunya dan kita selesaikan atau sampai di sini dulu perbincangan kita ya. Baik rekan DAC Pos, begitu tadi perbincangan kita dengan Coach Anas Al-Mansur. Ikuti terus program kami DAC Pos TV bekerjasama dengan Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Saya Darmayanti bersama tim yang bertugas undur diri. Simak terus podcast kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Sukses.